Bayangkan, orang yang setiap hari Anda ludahi sepatunya dan Anda panggil sampah adalah satu-satunya orang yang rela memberikan jantungnya agar putri Anda tetap bernafas. Saat sang CEO kaya raya bersujud di kaki seorang OB yang berlumuran darah, di sanalah kita sadar. Harta bisa membeli rumah sakit, tapi tidak bisa membeli ketulusan nyawa. Simak kisah pengorbanan yang akan mengulas air mata Anda hari ini. Selamat datang kembali di saluran kami. Sebelum kita menyelami kisah yang penuh haru dan pelajaran hidup ini, dukung terus kreativitas kami dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap dukungan Anda adalah energi bagi kami untuk terus menyajikan cerita-cerita inspiratif yang menyentuh jiwa. Jangan lupa like dan share video ini jika Anda percaya bahwa kebaikan tidak mengenal kasta. Mari kita mulai kisahnya. Gedung Baskoro Global Corp adalah menara kaca yang seolah menantang langit. Di dalamnya, hukum rimba berlaku. Siapa yang memiliki saldo rekening paling banyak, dialah yang menjadi Tuhan. Baskoro, sang CEO, adalah pria yang menganggap empati sebagai kelemahan. Baginya, setiap karyawan hanyalah angka dalam laporan laba rugi. Di lantai eksekutif, Dadang sedang bekerja. Ia adalah pria dengan raut wajah tenang yang menyimpan kedewasaan melampaui usianya. Dadang sudah terbiasa dengan aroma cairan pembersih lantai dan suara mesin penyedot debu. Namun ia punya satu aturan pribadi. Ia tidak akan membiarkan siapapun mengotori harga dirinya, meski ia hanya seorang OB. "Dadang, sini kamu, pemalas!" Suara Baskoro menggelegar dari pintu kantornya yang berlapis kulit nubak. Dadang merapikan seragam birunya yang rapi, lalu melangkah masuk. "Iya Pak Baskoro, ada yang bisa saya bantu?" Baskoro tidak menoleh. Ia sedang menatap jam tangan Patek Philippe miliknya. "Lihat lantai di bawah kursi saya, ada noda sepatu. Kamu ini bisa kerja tidak? Saya bayar kamu untuk memastikan ruangan ini steril, bukan untuk melamun di koridor." Dadang melihat ke bawah. Memang ada sedikit bekas tanah kering, kemungkinan dari sepatu Baskoro sendiri setelah turun dari mobil. Tanpa membantah, Dadang berlutut untuk mengelapnya. Tiba-tiba, Baskoro sengaja menjatuhkan puntung cerutonya yang masih menyala ke atas punggung tangan Dadang. Ces! Kulit Dadang melepuh seketika, namun tidak ada teriakan. Dadang hanya memejamkan mata sejenak, menahan perih yang menyengat, lalu kembali mengusap lantai dengan tangan satunya. "Kenapa? Sakit?" Tertawa Baskoro meremehkan. "Itu agar kamu ingat, setinggi apapun kamu berusaha, posisi kamu tetap di bawah kaki saya. Kamu itu cuma pelayan, Dang. Jangan pernah bermimpi untuk sejajar dengan orang-orang di gedung ini." Dadang mendongak. Matanya yang jernih menatap langsung ke manik mata Baskoro. "Pak, lantai yang saya bersihkan ini adalah tempat Bapak berpijak. Tanpa lantai yang bersih, Bapak bisa terpeleset. Begitu juga hidup, kadang orang yang Bapak anggap paling rendah adalah orang yang menjaga Bapak tetap tegak." "Kurang ajar, keluar kamu. Hari ini gaji kamu saya potong," bentak Baskoro sambil melempar asbak ke arah pintu. Di luar ruangan, Dadang berpapasan dengan Alika. Gadis itu mengenakan gaun simpel namun elegan, membawa kotak makan siang untuk ayahnya. Alika melihat tangan Dadang yang melepuh merah. "Mas Dadang, astaga, tanganmu kenapa?" Alika segera menaruh tasnya dan memegang tangan Dadang dengan cemas. "Hanya kecelakaan kecil Mbak Alika, tidak apa-apa," ujar Dadang sambil mencoba menarik tangannya. Alika mengeleng. Ia mengambil plester dari tas kecilnya dan memasangkannya pada luka Dadang. "Maafkan ayah ya, ayah memang keras kepala. Dia tidak tahu kalau Mas Dadang itu orang paling sabar yang pernah aku kenal." Dadang tersenyum tipis. "Sabar itu gratis, Mbak. Yang mahal itu kerelaan hati. Terima kasih plesternya." Alika menatap kepergian Dadang dengan perasaan campur aduk. Ia selalu merasa ada sesuatu yang berbeda dari OB satu ini. Dadang tidak tampak seperti orang yang butuh pekerjaan. Ia tampak seperti orang yang sedang menjalankan misi rahasia. Malam harinya, badai besar melanda kota. Alika yang sedang dalam perjalanan pulang dari kegiatan sosial mengalami kecelakaan maut. Mobilnya dihantam truk kontainer yang kehilangan kendali. Alika terjepit di dalam kabin yang ringsek. Di rumah sakit internasional, Baskoro meraung seperti singa yang terluka. Seluruh kekuasaannya tidak berguna saat dokter kepala keluar dengan wajah pucat. "Pak Baskoro, kondisi Nona Alika kritis.
Dia mengalami pendarahan internal yang hebat dan membutuhkan transplantasi sel stem cell dan donor darah segera. Namun, profil darah Nona Alika sangat unik. Ada mutasi rangka yang membuatnya sulit menerima donor sembarangan. "Cari, saya beli semua stok darah di negara ini," teriak Baskoro. "Masalahnya bukan uang, Pak. Pendonor yang cocok harus memiliki kecocokan genetik yang hampir identik secara rangka. Peluangnya 1:10 juta orang. Jika dalam 1 jam tidak ada, kita harus menyerah." Baskoro ambruk. Ia bersujud di lantai rumah sakit memohon pada Tuhan yang selama ini ia lupakan. Di saat itulah, pintu ICU terbuka. Dadang berdiri di sana. Seragam OB-nya masih menempel, namun auranya berubah. Ia tidak lagi membungkuk. Ia berdiri tegak dengan tatapan penuh otoritas. "Pak Baskoro," suara Dadang terdengar berat. "Darah yang bisa menyelamatkan Alika mengalir di nadi saya. Saya adalah satu-satunya sampah yang bisa membuat putri Anda tetap hidup." Baskoro menatap Dadang dengan gemetar. "Dadang, tolong putri saya. Saya akan berikan apa saja. Harta, rumah, perusahaan ini untukmu." Dadang mengeleng perlahan. "Saya tidak butuh harta Bapak. Saya hanya ingin Bapak tahu satu hal. Nyawa tidak punya label harga. Mari kita buat kesepakatan di atas meja operasi." Suasana koridor rumah sakit terasa mencekam. Hanya suara detak jantung Baskoro yang berpacu melawan waktu. Pria yang biasanya mengintimidasi siapapun dengan tatapannya, kini tampak rapuh. Di depannya, Dadang berdiri dengan tenang. Sangat tenang hingga membuat suasana semakin terasa surreal. "Dokter, dia bilang dia punya darah yang cocok," teriak Baskoro sambil menarik lengan dokter kepala dengan kasar. "Lakukan tes sekarang, cepat!" Dokter kepala menatap Dadang dengan ragu. "Maaf Pak Baskoro, prosedur ini tidak sesederhana itu. Kita bicara tentang transplantasi sel punca darurat dan donor darah langka. Jika terjadi penolakan, keduanya bisa kehilangan nyawa di meja operasi." Dadang melangkah maju, memotong keraguan sang dokter. "Saya tahu resikonya, Dok. Saya memiliki kondisi RH- dengan profil HLA yang identik dengan Alika. Saya sudah melakukan pemeriksaan medis rutin di klinik rekanan Bapak bulan lalu. Anda bisa cek datanya di sistem nasional atas nama Dadang Prasetyo." Dokter itu segera memeriksa tablet di tangannya. Matanya membelakak. Ini tidak mungkin. Kecocokannya 99,9%. Ini keajaiban. Tapi, Saudara Dadang, Anda harus tahu, mengingat kondisi fisik Anda yang baru saja pulih dari anemia berat, mengambil jumlah darah dan sel sebanyak ini secara mendadak bisa membuat jantung Anda berhenti berdenyut. Baskoro jatuh tertegun. Ia teringat betapa seringnya ia memaki Dadang sebagai pria lemah karena Dadang sering terlihat pucat saat bekerja lembur membersihkan kantornya. Ternyata, kelemahan itu adalah harga yang dibayar Dadang untuk bertahan hidup, dan kini ia ingin menyerahkannya untuk Alika. "Dadang," suara Baskoro bergetar. Kenapa kamu mau melakukan ini untuk anak saya, setelah semua yang saya lakukan padamu?" Dadang menatap Baskoro datar. "Karena Mbak Alika melihat saya sebagai manusia, saat Bapak hanya melihat saya sebagai debu. Nyawanya terlalu berharga untuk hilang hanya karena ia memiliki ayah seperti Anda. Sekarang, biarkan saya masuk. Waktu kita tinggal 40 menit. Baskoro jatuh terduduk saat pintu ruang operasi tertutup rapat. Lampu merah di atas pintu menyala, menandakan operasi besar dimulai. Di luar ruangan yang dingin dan steril itu, 2 tempat tidur diletakkan berdampingan. Alika terbaring tak berdaya dengan berbagai selang di tubuhnya, wajahnya pucat seputih kain kafan. Di sampingnya, Dadang berbaring. Ia menoleh ke arah Alika, menatap wajah gadis yang selalu tersenyum padanya untuk terakhir kalinya sebelum bius total bekerja. "Bertahanlah, Mbak. Kali ini biarkan si OB ini yang membersihkan jalan untuk hidupmu," bisik Dadang sebelum matanya terpejam. Proses pengambilan sel punca dan transfusi langsung dimulai. Jarum-jarum besar menembus kulit Dadang, menarik kehidupan dari tubuhnya untuk dialirkan ke tubuh Alika. Monitor detak jantung berbunyi ritmis, namun tiba-tiba grafik milik Dadang mulai menunjukkan ketidakstabilan. Bip, 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 bip. Tekanan darah pendonor turun drastis, detak jantungnya melemah.
teriak salah satu perawat. Di luar ruangan, Baskoro yang mendengar kegaduhan dari dalam mulai histeris. Ia menempelkan wajahnya ke kaca pintu yang gelap. "Jangan mati, Dang. Jangan mati. Saya belum minta maaf. Saya belum membayar semua dosa saya." Pria kaya itu kini benar-benar hancur. Ia teringat saat ia menginjak tangan Dadang dengan cerutu pagi tadi. Ia melihat tangannya sendiri, lalu melihat pintu operasi. Seluruh hartanya yang tertumpuk di bank seolah menertawakannya. Di saat kritis seperti ini, emas dan saham hanyalah angka kosong. Satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan masa depannya adalah darah dari pria yang ia sebut sampah. 1 jam berlalu seperti selamanya. Dokter keluar dengan keringat bersucuran di dahi. Wajahnya sulit dibaca. "Dokter, bagaimana anak saya? Dan bagaimana Dadang?" tanya Baskoro dengan suara serak. "Nona Alika melewati masa kritisnya. Tubuhnya menerima donor dengan baik. Ini benar-benar mujizat," jawab dokter itu pelan. Baskoro menghela nafas lega. Namun ia menyadari dokter itu belum selesai bicara. "Lalu, Dadang, di mana dia?" Dokter itu menunduk. "Kondisi saudara Dadang sangat buruk. Terjadi komplikasi jantung saat proses berlangsung. Kami berhasil menstabilkannya, tapi dia jatuh ke dalam koma yang dalam. Kami tidak tahu kapan dia akan bangun atau apakah dia akan bangun." Dunia Baskoro kembali gelap. Kemenangan menyelamatkan putrinya terasa pahit. Ia melangkah masuk ke ruang pemulihan, melihat Alika yang mulai merona, lalu menoleh ke randang di sebelahnya di mana Dadang terbaring kaku dengan bantuan alat pernafasan. "Bangun, Dang, bangun. Saya tidak mau berhutang nyawa pada orang yang sudah saya hancurkan," bisik Baskoro, air matanya jatuh mengenai tangan Dadang. Namun di saku seragam Dadang yang tergeletak di kursi medis, terselip sebuah amplop coklat kecil yang belum sempat terbaca oleh siapapun. Sebuah rahasia yang akan mengubah cara Baskoro memandang Dadang selamanya. Rumah sakit itu mendadak menjadi tempat paling sunyi bagi Baskoro. Di dalam ruang VVIP yang sangat steril, hanya ada suara napas mekanis dari mesin ventilator yang menyokong hidup Dadang. Baskoro berdiri di sudut ruangan, memandangi sosok pria yang kini tampak begitu rapuh. Sangat kontras dengan keteguhan yang ia tunjukkan sebelum operasi. Seorang perawat masuk untuk merapikan pakaian kerja Dadang yang sempat dilepas secara terburu-buru tadi. Saat pakaian itu diangkat, sebuah amplop coklat kusam terjatuh dari saku dalam seragam biru tersebut. "Biar saya saja," ucap Baskoro pelan. Ia mengambil amplop itu. Tangannya gemetar. Baskoro duduk di sofa kulit yang dingin, lalu perlahan membuka amplop tersebut. Ia mengira akan menemukan tagihan utang atau surat permohonan bantuan. Namun apa yang ia temukan justru membuatnya merasa seolah jantungnya berhenti berdetak. Di dalamnya terdapat sebuah foto lama yang sudah menguning di bagian pinggirnya. Foto itu memperlihatkan 2 orang pria muda yang berdiri di depan sebuah bengkel kecil. Salah satunya adalah Baskoro muda, saat ia belum memiliki apa-apa selain ambisi. Pria di sebelahnya adalah Prasetyo, sahabat sekaligus rekan bisnis pertamanya yang ia hianati 10 tahun lalu demi mendapatkan modal besar dari investor asing. Di belakang foto itu tertulis sebuah catatan pendek. "Harta bisa dicari, tapi sahabat adalah cermin jiwa. Jika suatu saat kamu lupa siapa dirimu, lihatlah orang-orang yang tetap berdiri di sampingmu saat kamu jatuh." Di bawah foto itu ada selembar surat pernyataan medis dari panti asuhan tempat Dadang dibesarkan. Surat itu menyatakan bahwa Dadang adalah anak kandung tunggal dari Prasetyo. Ayah Dadang meninggal dalam kemiskinan dan kesedihan beberapa tahun setelah bisnisnya dihancurkan oleh Baskoro, tanpa pernah menaruh dendam. Baskoro menutup mulutnya dengan tangan. Air mata yang selama bertahun-tahun tidak pernah keluar, kini mengalir deras. "Jadi, selama ini," suara Baskoro tercekak, "selama 2 tahun ini, kamu bekerja di kantorku sebagai OB, kamu tahu aku siapa? Kamu tahu aku orang yang menghancurkan ayahmu?" Baskoro menatap Dadang dengan perasaan ngeri sekaligus takjub. Selama ini, ia menghina Dadang, menginjak tangannya, menyiramnya dengan air, dan meremehkan martabatnya. Namun anak dari pria yang ia hianati itu justru membalasnya dengan cara yang paling menyakitkan bagi kesombongan Baskoro, yaitu dengan menyelamatkan satu-satunya harta berharga milik Baskoro,
yaitu Alika. Dadang tidak datang untuk membalas dendam dengan darah yang tertumpah dalam kemarahan. Ia membalas dendam dengan memberikan darahnya untuk kehidupan. Tiba-tiba, Alika yang berada di ranjang sebelah mulai menggerakkan jemarinya. Matanya terbuka perlahan, menatap langit-langit ruangan yang putih bersih. "Ayah," suara Alika sangat lemah hampir menyerupai bisikan. Baskoro segera menghampiri putrinya, mencoba menghapus air matanya dengan cepat. "Iya sayang, ayah di sini. Kamu sudah aman, kamu sudah selamat." Alika menoleh ke samping melihat Dadang yang masih tak sadarkan diri dengan berbagai selang yang melilit tubuhnya. "Mas Dadang, dia yang menolongku kan?" Baskoro terdiam sejenak lalu mengangguk pelan. "Iya, dia memberikan segalanya untukmu Alika. Segala yang tidak bisa ayah beli dengan uang." "Ayah tahu tidak?" Alika tersenyum tipis di balik masker oksigennya. "Mas Dadang pernah bilang padaku, dia bekerja di sini karena dia ingin menjaga seseorang yang dulu sangat berarti bagi ayahnya. Dia bilang, memaafkan adalah bentuk kekayaan yang paling tinggi. Aku baru paham maksudnya sekarang." Kalimat itu bagaikan tamparan keras di wajah Baskoro. Ia merasa menjadi manusia paling kecil di ruangan itu. Ia adalah CEO besar dengan kekayaan triliunan rupiah. Namun di hadapan ketulusan seorang Dadang, ia hanyalah seorang pecundang yang malang. Baskoro berdiri, berjalan mendekati ranjang Dadang. Di depan para perawat dan asistennya yang baru saja masuk, Baskoro melakukan sesuatu yang tidak terbayangkan oleh siapapun di seluruh gedung Baskoro Global Corp. Ia melepaskan jas mahalnya, lalu berlutut di samping ranjang Dadang. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyentuh lantai rumah sakit yang dingin dengan dahinya. "Maafkan aku, Pras. Maafkan aku." Isaknya memanggil nama ayah Dadang. "Dadang, bangunlah. Aku memohon, bangunlah. Dunia perlu melihat pria sehebat kamu. Jangan biarkan aku hidup dalam hutang nyawa yang tidak akan pernah bisa aku bayar ini." Tiba-tiba, monitor detak jantung Dadang mengeluarkan suara yang berbeda. Jarum pada grafik itu mulai bergerak liar. Dokter dan perawat segera berlarian masuk, mendorong Baskoro menjauh. "Kondisinya kritis, terjadi gagal jantung kongestif. Siapkan alat kejut jantung sekarang," teriak dokter kepala. Baskoro hanya bisa melihat dari balik kaca saat tubuh Dadang tersengat oleh sengatan listrik. Sekali, 2 kali, 3 kali. Namun garis di monitor itu perlahan-lahan menjadi datar. Suara pi panjang yang melengking memenuhi ruangan, mengisyaratkan bahwa nyawa sang pahlawan sedang berada di ambang pintu keabadian. Garis lurus di monitor itu tampak seperti vonis mati yang dingin. Suara piip yang panjang dan melengking memenuhi ruang ICU, memekakkan telinga siapapun yang mendengarnya. Baskoro mematung di balik kaca. Tangannya menempel pada permukaan dingin itu hingga meninggalkan bekas uap nafas yang gemetar. "Naikkan ke 200 Joule, cepat!" teriak dokter kepala. Tubuh Dadang tersentak hebat saat aliran listrik menghantam dadanya. Kosong. Monitor itu masih menampilkan garis horizontal yang tak kenal ampun. Alika yang baru saja siuman mulai menangis histeris di ranjang sebelahnya. Suara tangisannya menyatu dengan hiruk-pikuk medis di ruangan itu. "Mas Dadang, bangun! Jangan pergi!" jerit Alika dengan sisa tenaganya. Baskoro tidak bisa lagi menahan diri. Ia menerjang masuk ke ruangan yang seharusnya steril itu, mengabaikan larangan para perawat. Ia mencengkram besi ranjang Dadang. "Dadang, kamu dengar saya. Kamu tidak boleh mati seperti ini. Saya belum memberikan hakmu. Saya belum meminta maaf pada ayahmu melalui kamu. Bangun, kamu pria tangguh kan?" Dokter kembali menempelkan alat pacu jantung. "Sekali lagi, 300 Joule, clear." Duk! Tubuh Dadang melenting tinggi, lalu jatuh terkulai. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Tiba-tiba, bip, bip, bip. Garis itu melompat kecil, lemah namun ada. Detak jantung Dadang kembali, meski sangat tipis. Dokter segera memasang kembali masker oksigen dan menyesuaikan dosis obat melalui infus. "Dia kembali, tapi kondisinya masih sangat kritis, Pak Baskoro. Dia sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Tubuhnya kelelahan, Pak Baskoro, seolah-olah jiwanya sudah siap untuk pergi, tapi raganya dipaksa bertahan."
Baskoro terduduk di lantai, tepat di samping kaki ranjang Dadang. Ia tidak peduli lagi dengan kemeja putihnya yang kusut dan kotor. Di hadapan maut, ia sadar bahwa ia hanyalah manusia biasa yang tidak berdaya. Malam itu, Baskoro memerintahkan seluruh asistennya untuk mengosongkan jadwalnya selama 1 minggu ke depan. Ia tidak ingin meninggalkan rumah sakit. Ia memindahkan kantornya ke ruang tunggu ICU. Namun, pikirannya sama sekali tidak tertuju pada saham atau akuisisi perusahaan. Pikirannya tertuju pada surat dalam amplop coklat itu. Baskoro mulai melakukan penyelidikan mendalam tentang kehidupan Dadang selama 10 tahun terakhir. Hasil yang ia dapatkan membuatnya semakin merasa terhina oleh kebaikannya sendiri. Dadang ternyata adalah lulusan terbaik di sebuah universitas teknik. Namun, ia sengaja memilih menjadi OB di perusahaan Baskoro. Bukan untuk menyabotase, melainkan karena ia ingin memastikan bahwa perusahaan yang dibangun ayahnya dengan keringat dan air mata sebelum dicaplok Baskoro tetap berjalan dengan baik. Dadang seringkali memperbaiki mesin-mesin kantor secara diam-diam saat malam hari, atau memberikan catatan anonim tentang efisiensi kerja yang sering dikira Baskoro sebagai ide dari para manajernya. Dia menjaga milikku, padahal aku mencurinya dari ayahnya. Gumam Baskoro sambil memegang laporan intelijen tersebut. 3 hari berlalu, Dadang masih dalam kondisi koma, namun Alika sudah mulai bisa duduk. Alika sering meminta suster untuk mendorong kursi rodanya ke samping ranjang Dadang. Ia membacakan buku atau sekedar bercerita tentang masa kecilnya kepada pria yang tak bergerak itu. "Ayah?" panggil Alika suatu sore saat Baskoro sedang menatap jendela. "Iya, sayang. Jika Mas Dadang bangun, apa ayah akan tetap memperlakukannya seperti dulu?" Baskoro menoleh, menatap putrinya dengan mata yang sayu. "Tidak, Alika. Jika dia bangun, ayah tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Ayah sadar, selama ini ayah membangun menara tinggi hanya untuk merasa kesepian. Dadang, dia adalah pondasi yang ayah injak-injak, namun dialah yang membuat kita tidak runtuh." Tiba-tiba, terdengar suara erangan kecil dari ranjang Dadang. Jari-jari pria itu bergerak sedikit, menggaruk sprei rumah sakit yang kasar. Kelopak matanya bergetar hebat, seolah-olah sedang berusaha membuka pintu yang sangat berat. Baskoro dan Alika menahan nafas. Pak," suaranya sangat serak, nyaris tak terdengar. Dadang membuka matanya, pandangannya masih kabur. Namun hal pertama yang ia lihat adalah wajah Baskoro yang berada sangat dekat dengan wajahnya. Bukan wajah yang penuh kemarahan, namun wajah yang penuh kecemasan dan air mata. "Jangan banyak bicara dulu, Dang. Kamu butuh istirahat," ujar Baskoro cepat. Dadang tersenyum tipis, sangat tipis. Lantainya sudah bersih, Pak. Saya belum selesai mengepel koridor lantai atas." Tangis Baskoro pecah. "Lupakan soal lantai, Dang. Mulai hari ini tidak ada lagi pel di tanganmu. Kamu sudah membersihkan sesuatu yang lebih kotor dari lantai manapun. Kamu sudah membersihkan hati saya." Namun di tengah momen haru itu, sekelompok pria berseragam hitam tiba-tiba muncul di depan pintu ICU. Mereka bukan dokter, bukan pula staf rumah sakit. Salah satu dari mereka membawa dokumen resmi dengan stempel kepolisian. "Maaf Pak Baskoro, kami harus membawa saudara Dadang untuk dimintai keterangan terkait insiden di gudang lama perusahaan Anda 5 tahun lalu. Dia adalah saksi kunci sekaligus tersangka utama sabotase yang dulu menghancurkan reputasi Anda." Baskoro tersengung. Plot twist baru terbuka. Ternyata pengorbanan Dadang bukan hanya sekedar soal darah, tapi ada sebuah penebusan dosa masa lalu yang jauh lebih gelap yang selama ini disembunyikan Dadang di balik seragam OB-nya. Keheningan ruang ICU pecah oleh derap langkah sepatu bot yang berat. 3 orang pria dengan seragam penyidik kepolisian berdiri tegak di ambang pintu, menciptakan kontras yang tajam dengan suasana haru yang baru saja tercipta. Baskoro berdiri, naluri protektifnya bangkit. Ia menghalangi jalan para petugas itu menuju ranjang Dadang. "Apa-apaan ini? Kalian tidak lihat dia baru saja melewati maut?" Suara Baskoro kembali menggelegar, namun kali ini bukan untuk menghina, melainkan untuk membela. "Mohon maaf Pak Baskoro," ujar petugas yang paling senior, Inspektur Wahyu. "Kami memiliki surat perintah." Nama Dadang Prasetyo muncul kembali dalam berkas kasus sabotase gudang kimia Baskoro Global 5 tahun lalu.
Ada bukti baru yang menunjukkan bahwa dialah orang yang berada di lokasi saat ledakan terjadi. Kejadian yang hampir membuat perusahaan Anda bangkrut. Baskoro tertegun. Ingatannya kembali ke masa 5 tahun silam. Sebuah ledakan hebat di gudang pusat telah menghanguskan aset senilai ratusan miliar dan menewaskan 2 orang penjaga. Saat itu kasus ditutup karena pelakunya dianggap menghilang tanpa jejak. Itu tidak mungkin. Sela Alika dari kursi rodanya. Mas Dadang tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Dadang yang masih bernafas dengan bantuan oksigen mencoba bangkit. Wajahnya yang pucat tampak semakin pasih. Ia memberi isyarat kepada Baskoro untuk menyingkir. Dengan suara yang sangat lemah, ia berbisik. Biarkan mereka, Pak. Kebenaran memang tidak suka menunggu. Dang, kamu tidak perlu bicara jika belum siap. Cegah Baskoro. Saya sudah siap selama 5 tahun, Pak. Jawab Dadang tenang. Matanya menatap Inspektur Wahyu. Saya memang ada di sana malam itu. Tapi saya bukan pelakunya. Saya adalah orang yang berusaha mematikan sistem pemicunya agar seluruh gedung tidak rata dengan tanah. Inspektur Wahyu mengernyit. Lalu kenapa kamu menghilang? Dan kenapa kamu menyamar menjadi OB di perusahaan ini dengan identitas yang sedikit diubah? Dadang terbatuk. Darah sedikit merembes di sudut bibirnya. Ia menarik sebuah flash disk kecil yang selama ini ia jahit di dalam keras seragam OB-nya. Ia menyerahkannya kepada Baskoro. Semua datanya ada di sana, Pak. Transaksi gelap, sabotase gudang kimia, hingga rencana Hendra untuk menjatuhkan Bapak bulan depan. Saya menjadi OB bukan untuk balas dendam atas kematian ayah saya, tapi untuk melindungi apa yang seharusnya menjadi warisan saya dan ayah saya yang kini Bapak kelola. Baskoro menerima flash disk itu dengan tangan gemetar. Ia baru sadar, selama 5 tahun ini, musuhnya terjatuh duduk di meja sebelahnya, sementara pelindungnya ia injak-injak di bawah kakinya. Kenapa kamu tidak langsung bilang padaku? Tanya Baskoro lirih. Karena Bapak yang dulu tidak akan pernah percaya pada seorang sampah seperti saya. Jawab Dadang jujur. Bapak butuh pelajaran tentang kehilangan untuk bisa melihat kebenaran. Setelah polisi membawa Hendra pergi, ruangan itu kembali hening. Namun ketegangan belum berakhir. Kondisi fisik Dadang yang dipaksa bicara terlalu banyak mulai menurun drastis. Mesin monitor kembali berbunyi panik. "Dokter, cepat ke sini!" teriak Baskoro. Dadang meraih kerah baju Baskoro, menariknya mendekat. "Pak, janji pada saya. Jangan pernah menilai manusia dari apa yang mereka pegang di tangan mereka, tapi dari apa yang mereka simpan di dalam hati." Dadang memejamkan matanya. Tubuhnya lemas. Kali ini bukan koma yang menghampirinya, melainkan sebuah ketenangan yang menakutkan. Baskoro memeluk tubuh pria itu, menangis meraung-raung di tengah ruang ICU yang dingin. "Aku janji, Dang. Aku janji. Bangunlah. Pimpin perusahaan ini bersamaku. Ini milikmu juga." Malam itu berita tentang penangkapan orang kepercayaan CEO Baskoro dan pengorbanan heroik seorang OB menyebar luas di media sosial. Publik mulai bertanya-tanya, siapakah sebenarnya Dadang? Dan apakah keadilan akhirnya akan berpihak pada sang underdog? Operasi darurat kedua dilakukan malam itu juga. Baskoro berdiri di depan ruang bedah, namun kali ini ia tidak sendirian. Di sampingnya, Alika duduk di kursi roda, menggenggam tas kecil milik Dadang yang berisi identitas aslinya. Di luar rumah sakit, puluhan wartawan mulai berkumpul. Berita tentang OB yang menyelamatkan nyawa putri CEO dan membongkar korupsi terbesar telah meledak di media sosial. Setelah 4 jam yang mencekam, lampu ruang operasi padam. Dokter keluar dengan sisa-sisa kelelahan yang nyata di wajahnya. Namun kali ini, ada senyum tipis yang tersungging. "Dia adalah pejuang yang luar biasa," ujar dokter. "Kondisi jantungnya stabil setelah kami melakukan prosedur bypass darurat. Dia sudah melewati masa paling kritisnya. Sekarang, yang dia butuhkan hanyalah waktu untuk bangun." Baskoro menghembuskan nafas panjang yang seolah sudah ia tahan selama bertahun-tahun. Ia menoleh ke arah Alika dan memeluk putrinya erat. "Dia selamat, Alika. Dia selamat." 2 minggu berlalu. Dadang akhirnya dipindahkan ke ruang perawatan eksekutif. Ruangan itu penuh dengan bunga. Bukan dari relasi bisnis Baskoro, melainkan dari para staf rendahan, sesama OB dan kurir di gedung Baskoro Global Corp yang merasa terwakili oleh keberanian Dadang.
Saat Dadang membuka mata sepenuhnya, hal pertama yang ia lihat bukan lagi langit-langit ICU yang suram, melainkan sebuah ruangan mewah dengan pemandangan kota. Di samping ranjangnya, Baskoro sedang duduk membaca berkas hukum. "Bapak, kenapa saya di sini? Kamar ini terlalu mahal untuk saya," bisik Dadang. Suaranya masih parau. Baskoro meletakkan berkasnya dan berdiri. Ia tidak lagi mengenakan jas formal yang kaku, melainkan kemeja kasual yang membuatnya tampak lebih manusiawi. "Kamar ini tidak ada apa-apanya dibanding apa yang sudah kamu berikan, Dang. Atau harus saya panggil kamu Prasetyo Muda?" Dadang terdiam. Ia tahu rahasianya sudah terbongkar sepenuhnya. "Saya sudah memproses semuanya," lanjut Baskoro dengan nada serius. "Pengkhianatan saya pada ayahmu adalah noda hitam terbesar dalam hidup saya. Saya tidak bisa memutar waktu, tapi saya bisa memperbaiki masa depan. Saya sudah menyiapkan dokumen pengalihan 30% saham atas namamu, jumlah yang seharusnya dimiliki ayahmu dulu." Dadang menggeleng perlahan. "Saya tidak melakukan ini untuk saham, Pak. Saya hanya ingin Bapak menjadi orang baik kembali, seperti saat Bapak dan ayah saya merintis bengkel dulu." "Aku tahu," suara Baskoro melembut. "Tapi perusahaan ini butuh nurani. Hendra sudah resmi ditahan. Seluruh jajaran direksi ketakutan karena mereka tahu selama ini mereka diawasi oleh seseorang yang mereka remehkan. Aku ingin kamu kembali ke kantor, tapi bukan sebagai OB." Baskoro menyodorkan kartu identitas baru. Di sana tertera nama Dadang Prasetyo, Komisaris Utama dan Direktur Pengawas Internal. "Tugasmu tetap sama, Dang, menjadi mata bagi perusahaan ini, memastikan tidak ada lagi debu yang terinjak-injak, dan memastikan tidak ada lagi pengkhianat yang bersembunyi di balik kursi empuk," kata Baskoro. Alika masuk ke ruangan sambil membawa buket bunga matahari. Wajahnya berseri-seri. "Dan satu lagi, Mas Dadang, ayah sudah setuju untuk mengubah kebijakan perusahaan. Semua pekerja outsourcing akan diangkat menjadi karyawan tetap dengan asuransi kesehatan penuh. Itu ide dari Mas Dadang di catatan yang ayah temukan, kan?" Dadang senyum haru. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan uang, bukan jabatan, melainkan perubahan martabat bagi orang kecil yang selama ini tidak dianggap. Namun di tengah kebahagiaan itu, sebuah masalah baru muncul. Penangkapan Hendra memicu perlawanan dari pihak ketiga yang selama ini bekerja sama dengan Hendra untuk menghancurkan Baskoro. Sebuah konsorsium gelap yang merasa terancam dengan keberadaan Dadang mulai merancang rencana untuk melenyapkan sang pewaris sebelum ia sempat menduduki kursinya. Sore itu sebuah kiriman misterius tiba di kamar rumah sakit Dadang. Isinya bukan bunga, melainkan sebuah jam digital yang menghitung mundur dengan pesan singkat. "Tidak semua debu bisa dibersihkan. Beberapa harus dibakar." Ruangan mewah itu mendadak terasa mencekam. Bunyi detik jam digital dari paket misterius itu seolah memacu adrenalin di dalam nadi Dadang. Baskoro segera menarik Alika menjauh, sementara asisten keamanan yang kini dijaga ketat oleh mantan anggota militer segera mengambil alih ruangan. "Bawa ke area terbuka, panggil penjinak bom," perintah Baskoro dengan nada tegas. Setelah pemeriksaan yang menegangkan, ternyata itu bukanlah bom fisik, melainkan sebuah teror mental. Jam itu berhenti di angka 0000 dan layar kecilnya memunculkan sebuah alamat IP serta foto Dadang saat masih kecil bersama ayahnya. Di bawah foto itu tertulis, "Hutang darah harus dibayar dengan kehancuran total." Ini bukan sekedar gertakan Hendra, bisik Dadang sambil mencoba duduk tegak meski dadanya masih terasa nyeri. Hendra hanyalah pion. Ada tangan hitam yang selama ini menyokong dana gelak perusahaan untuk pencucian uang. Mereka takut saya akan membongkar semuanya melalui data di flash disk itu. Baskoro mengepalkan tinjunya. "Siapa, Dang? Sebutkan satu nama." "Konsorsium Garuda," jawab Dadang lirih. "Mereka adalah kumpulan pemilik modal yang tidak tersentuh hukum. Ayah saya dulu menolak bekerja sama dengan mereka, dan itulah alasan sebenarnya mengapa bisnisnya dihancurkan. Bapak dulu terjebak dalam permainan mereka tanpa Bapak sadari." Baskoro terdiam. Ia teringat 10 tahun lalu saat seorang investor misterius menawarkan dana segar asalkan ia mendepak Prasetyo. Saat itu, Baskoro yang buta oleh ambisi menganggap itu adalah kesempatan emas.
Ternyata, ia hanyalah alat untuk menyingkirkan orang jujur seperti Prasetyo. Jadi selama ini aku adalah boneka mereka. Baskoro tertawa getir. CEO hebat yang ternyata hanya pesuruh mafia. Belum terlambat, Pak, sahut Dadang sambil turun dari randangnya dengan perlahan. Ia mengambil seragam OB-nya yang sudah dicuci bersih. Dulu kita mulai dari bengkel kecil dengan tangan kotor. Kita tidak butuh gedung ini untuk melawan mereka. Kita butuh keberanian. Dadang mengajak Baskoro dan Alika keluar dari rumah sakit melalui pintu belakang, menghindari kepungan wartawan dan orang bayaran konsorsium Garuda. Mereka pergi menggunakan mobil tua milik salah satu rekan OB Dadang. Mereka berhenti di sebuah gudang tua di pinggiran kota, bengkel pertama Prasetyo yang sudah lama terbengkalai. Disinilah perlawanan sebenarnya dimulai, ujar Dadang sambil menyalakan lampu neon yang berkedip-kedip. Mereka pikir mereka bisa menghentikan kita dengan membekukan uang. Mereka lupa, kekuatan kita bukan pada saldo bank, tapi pada data yang saya simpan di otak saya. Di tengah debu dan kenangan masa lalu, sang CEO dan mantan OB itu kini duduk sejajar di atas kursi plastik. Mereka sedang mempersiapkan bom digital yang akan meledakkan seluruh jaringan mafia korporat di negara ini. Cahaya laser merah itu menari-nari di atas kemeja lusuh Baskoro. Detik itu juga, insting tempur Dadang yang terasah selama bertahun-tahun sebagai pengamat di balik bayang-bayang bangkit. Tanpa memperdulikan luka jahitan di dadanya yang masih berdenyut, Dadang menerjang Baskoro dan Alika, menjatuhkan mereka ke lantai tepat saat sebutir peluru menembus kaca jendela dan menghantam mesin bubut tua di belakang mereka. "Tiarap, jangan bergerak dari sini!" teriak Dadang. Suasana gudang yang sunyi berubah menjadi medan perang. Suara langkah kaki berat mengepung bangunan tua itu. Baskoro memeluk Alika erat. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak pernah membayangkan bahwa puncak kejayaannya akan berakhir di gudang berdebu dengan nyawa di ujung tanduk. "Siapa yang mengkhianati kita, Dang?" bisik Baskoro dengan suara bergetar. Belum sempat Dadang menjawab, pintu gudang ditendang terbuka. Sosok yang muncul dari balik kegelapan itu membuat Baskoro terkesiap. Itu adalah pengacara pribadi Baskoro, pria yang selama ini mengurus seluruh legalitas perusahaan. "Maaf Pak Baskoro," ujar sang pengacara sambil memegang senjata dengan tangan yang dingin. Konsorsium menawarkan masa pensiun yang jauh lebih mewah daripada sekedar menjadi abdi setia Anda yang mulai bangkrut. Kamu yang memberitahu lokasi ini." Suara Baskoro penuh kekecewaan. "Hanya bisnis, Pak, bukan pribadi," jawabnya dingin. "Serahkan flash disk itu, Dadang, atau putri bosmu ini akan menjadi sejarah." Dadang berdiri perlahan, memegangi dadanya yang mulai merembeskan darah segar. Ia menatap sang pengacara dengan senyum yang sulit diartikan. Senyum seorang pria yang sudah tidak memiliki rasa takut. "Kamu pikir saya cukup bodoh untuk membawa data asli ke tempat persembunyian seperti ini?" Suara Dadang terdengar tenang, hampir menyerupai bisikan maut. Data itu sudah terunggah secara otomatis ke server publik sejak 1 jam yang lalu. Saat ini, seluruh dunia sedang membaca daftar dosa konsorsium Garuda. Sang pengacara tampak panik. Ia memeriksa ponselnya, dan benar saja, pemberitahuan berita besar sedang meledak besar. Baskoro Global Corp melakukan whistleblowing besar-besaran. "Sialan! Kalau begitu, kalian semua harus mati di sini," teriaknya sambil menarik pelatuk. Dor! Namun peluru itu tidak mengenai Dadang. Di luar gudang, lampu biru merah polisi mendadak menyala terang benderang. Inspektur Wahyu dan tim Buser menyerbu masuk. Ternyata, Dadang sudah bekerja sama dengan kepolisian sejak ia meninggalkan rumah sakit. Lokasi gudang ini adalah umpan untuk memancing keluar semua tikus yang bersembunyi. Setelah drama penangkapan yang singkat namun intens, gudang itu kembali sunyi. Pengkhianat telah diborgol, dan konsorsium Garuda mulai runtuh satu persatu di bawah kejaran otoritas internasional. 6 bulan kemudian, gedung pusat perusahaan kini berganti nama menjadi Prasetyo Baskoro Tower. Tidak ada lagi sekat antara lantai eksekutif dan ruang stas bawah. Di lobi utama, terpasang sebuah monumen kecil berupa patung seorang pria yang sedang memegang sapu,
namun mengenakan mahkota di bahunya. Sebuah pengingat bahwa martabat tidak ditentukan oleh pekerjaan. Baskoro kini resmi pensiun dari jabatan CEO. Ia memilih menghabiskan waktunya mengelola yayasan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu. Sementara itu, di ruang rapat direksi, Dadang duduk di kursi utama. Ia mengenakan setelan jas yang sangat pas, namun di kantungnya ia tetap menyimpan kain microfiber kecil sebagai pengingat asalnya. Alika masuk ke ruangan dengan membawa 2 cangkir kopi. Pak Direktur Utama, jadwal hari ini sangat padat, tapi Anda punya satu janji yang tidak bisa dikundah. Dadang tersenyum melihat Alika. Janji apa itu? Janji makan siang bersama seluruh staf kebersihan di kantin lantai dasar, jawab Alika sambil mengedipkan mata. Dadang berdiri, merapikan jasnya lalu berjalan keluar. Di koridor, ia melihat seorang OB muda yang sedang kelelahan membersihkan tumpahan air. Ia berhenti, membungkuk, dan membantu pemuda itu mengambil kain pelnya. Jangan pernah merasa rendah dengan pekerjaan ini, bisik Dadang pada pemuda itu. Ingat, lantai yang kamu bersihkan adalah tempat orang-orang besar berpijak. Jika kamu melakukan tugasmu dengan jujur, kamu adalah pahlawan yang sejati. Kisah ini berakhir bukan dengan kemenangan harta semata, melainkan dengan kembalinya nurani ke dalam sebuah imperium bisnis. Sang OB yang dulu dihina, kini menjadi simbol bahwa kesabaran dan ketulusan adalah investasi terbaik yang pernah ada. Kisah Dadang dan Pak Baskoro mengajarkan kita satu hal berharga, bahwa harta mungkin bisa membangun gedung yang tinggi, tapi hanya ketulusan hatilah yang bisa membangun martabat yang abadi. Jangan pernah meremehkan siapapun yang terlihat rendah di matamu, karena bisa jadi mereka adalah orang-orang yang sedang menahan beban dunia agar kita tetap bisa berdiri tegak. Jika Anda memetik pelajaran berharga dari kisah ini, dukung terus channel kami agar kami bisa terus menyajikan cerita-cerita inspiratif lainnya. Caranya sangat mudah. Cukup klik tombol subscribe, berikan like dan bagikan video ini ke orang-orang tersayang Anda. Menurut Anda, apa pelajaran terbesar dari sikap Dadang tadi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini ya. Kami sangat ingin mendengarnya. Terima kasih telah menonton, tetaplah rendah hati dan sampai jumpa di video inspiratif selanjutnya.